Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcastnya Kampus Hebat. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa karena spesial banget. Di samping saya ada Ibu Sri Wahyuni PhD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Imut. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini terus terang saya agak deg-degan soalnya kalau sama yang punya sekolah, jadi agak-agak gimana gitu ya. Santai aja. Ini Bu, sebelum saya mau bincang-bincang tentang Stikes Budi Luhur, konon katanya Bu Uni ini panggilan kesayangannya ya. Yeah. Hobinya itu ngoleksi kura-kura. Oh iya, iya benar. Benar Bu, itu kura-kuranya hidup? Enggak Bu, Oh, enggak. takut kalau kura-kura hidup, takut. Gitu. Kenapa Bu suka kura-kura? Kura-kura itu awalnya saya nggak sengaja untuk suka kura-kura. Jadi awalnya kakak saya yang sebetulnya koleksi. Saya suka karena saya sering traveling, saya kalau pergi ingat kakak saya untuk membelikan. Tapi kesini-sininya saya lihat kura-kura itu, kemudian saya jatuh cinta, mulai mempelajari filosofi tentang kura-kura. Dan exciting sekali pada waktu di Filipina, waktu saya sedang kuliah, ternyata dean dari Universitas Central Scholar University, Mambarcero, itu ternyata di ruangannya penuh kura-kura, koleksi kura-kura sama. Kemudian kita diskusi. Ternyata saya mendapatkan banyak sekali filosofi yang memang saya suka, yaitu kura-kura itu mempunyai filosofi pertama adalah panjang umur, ya. Jadi saya juga ingin panjang umur. Terus kedua ada satu lagi filosofi bahwa kura-kura itu walaupun pelan, tapi dia konsisten terus ke arah tujuannya. Dan itu yang filosofi yang saya suka dan saya aplikasikan. Jadi dalam setiap apapun yang kita kelola, yang saya kelola, saya terus konsisten untuk mencapai tujuan walaupun pelan, tidak boleh berhenti. Gitu intinya. Istiqomah ya Bu. Ya, istiqomah, betul istiqomah. Bu, udah berapa ratus kura-kura yang Ibu? Sebetulnya di rumah itu udah satu lemari penuh ya. Kemudian karena ada yang komplain terlalu penuh, jadi yang berikutnya dialihkan ke kampus, ya kurang lebih ya antara 70-an dari mulai besar sampai kecil, dari berbagai negara, dari berbagai kota itu ada gitu. Ya. Jadi biasanya teman-teman juga karena tahu saya suka kura-kura, kalau pergi dia ingat gitu, suka beli. Nanti Lebaran jangan lupa ya. Tapi jangan yang hidup. Hidup ya. Dari sekian ratus tuh yang paling mahal yang dari mana Bu? Yang paling mahal. Yang paling mahal kayaknya yang paling mahal tapi bukan yang saya paling suka. Gitu. Jadi yang paling mahal itu kalau nggak salah dari Turki, karena ada goldnya. Ada juga yang dari Jepang karena itu di dalamnya ada lempengan emasnya. Tapi yang paling suka itu saya ada kura-kura dari Thailand yang bentuknya itu kura-kuranya newborn. Jadi baru telur pecah keluar kepala kura-kura. Itu yang paling saya suka. Lucu ya itu. Disimpan di rumah. Ini menarik sekali, saya jadi pengen baca. Iya, boleh main ke rumah ya, dilihat. Nanti ya, siapa tahu dapat. Amin. Baik Bu, menarik sekali mengenai kura-kura ini karena saya ingin berbicara tentang sejarah Stikes. Seperti yang tadi Ibu bilang, kura-kura itu kan menapaki step by step ya. Begitu juga mungkin Stikes Budi Luhur yang tadinya bukan Stikes, barangkali dari awal sampai sekarang sudah berdiri begitu megahnya, bisa Ibu ceritakan? Iya. Jadi bercerita Stikes, istilahnya saya selalu menyampaikan bahwa Stikes ini adalah sebuah institusi yang bermetamorfosa, dan saya yakin saat ini pun bukan metamorfosa yang terakhir ya. Pasti ke depan kita akan saya yakini bahwa ke depan pun akan bermetamorfosa lagi, entah menjadi alih bentuk atau beda lembaga, itu saya yakini akan bermetamorfosa lagi. Stikes Budi Luhur berawal dari SPK ya, sekolah perawat kesehatan.
jadi setingkat SMK. Kalau sekarang itu tahun 1985. Dulu tempatnya masih di Ubud ya, di belakang Dustira, Rumah Sakit Dustira. Jadi dulu itu almarhum Ibu Sutiti Aris Munandar sebagai founder yang pertama membuat itu, waktu itu bekerja sama dengan Dustira untuk mengembangkan banyaknya luaran yang tidak terserap ke Dustira, kemudian dengan almarhum Pamada waktu itu membuat filial lah gitu istilahnya. Itu membuat di belakangnya ya. Jadi di KPAD itu ada kampus ya. Kemudian baru ke sini pindah ke kampus ini itu kalau tidak salah tahun 87 ya baru ke sini. Nah, dari SPK terus karena seiring dengan perkembangan profesi bahwa perawat itu harus D3, kita dituntut untuk D3. Waktu itu kita di bawah binaan Kanwil ya, Kanwil Depkes kalau dulu. Kalau sekarang itu Dinas Kesehatan. Jadi kita di bawah naungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat didorong untuk berubah bentuk menjadi setingkat akademi. Itu tahun 99 kita jadi akademi. Jadi akademi terus dari 99 akademi perawat ya. Kemudian tahun 2006 kita bermetamorfosis kembali menjadi Stikes dengan penambahan prodi baru. Waktu itu ada D3 kebidanan, D3 keperawatannya adalah prodi lama, kemudian dengan S1 keperawatan. Baru tahun 2009 ya, itu baru kita punya nurse ya, izin nurse. 2009 atau 2011 kita baru punya prodi baru untuk nurse seperti itu. Dan kita kemudian melakukan metamorfosa kembali walaupun tidak berubah bentuk, tapi Stikes kita menjadi Stikes yang lain ya, itu dengan mulai mencanangkan Go Internasional di 2011. Kalau dihitung berarti dari 80-an sampai sekarang kurang lebih 40 tahun lebih ya? Ya, ke 30 sekian ya, 30 tahunan ya. Yayasan sendiri, yayasan kita itu kemarin itu baru milad yang ke-45 ya. Kita mungkin sekitar 30-an lebih ya. Iya, 30-an. Lumayan luar cukup biasa matang. Berarti ya ini untuk ukuran sekolah kesehatan yang begitu banyaknya di Jawa Barat. Setahu saya itu mungkin ratusan yang ada di Jawa Barat. Nah, apa yang menjadi pembeda atau distinction dari Stikes Budi Luhur? Ya, Stikes Budi Luhur seperti namanya itu adalah Budi Luhur. Kita berupaya mencoba mencari perbedaan, tentu saja sesuai dengan nilai-nilai Budi Luhur yang kita aplikasikan ke dalam institusi, dan kita ingin itu teraplikasi kepada mahasiswa. Dan kita memang membuat sebuah program-program yang berbeda ya, yang salah satunya itu adalah perbedaannya adalah kemantapan kita untuk mengambil opportunity di luar negeri atau opportunity global yang mungkin kita lebih awal ya, kalaupun sekarang kita tahu bahwa pemerintah sekarang sedang mendorong sedemikian rupa seluruh sumber daya manusia untuk menjadi berdaya saing global. Sepertinya Budi Luhur udah duluan startnya ya, dengan kita tahun 2000 mencoba untuk menyalurkan lulusan itu ke luar negeri. Itu pertama kali kita menyalurkan lulusan oleh kampus ya, bukan anaknya yang mencari kerja sendiri ke luar negeri, tapi oleh kampus itu kita mulai dari 2007. Jadi dari 2007 sampai sekarang lumayan 14, juga. Ya. 14 tahun. Ya, 14 tahun. Nah, itu 2007. Sedangkan kalau dari hasil itu kita terus mendalami, dan 2011 kita mantap untuk secara serius belajar benchmark ke Filipina itu 2011, 1 Maret 2011. Jadi kita unggulannya ingin supaya lulusan kita selain kita bisa terserap dengan cepat di pasar nasional, tapi kita juga fokus untuk bisa menguasai pasar global. Mungkin itu yang menjadi unggulan kita. Ini mungkin ada
kaitannya dengan visi misi barangkali ya Bu ya. Di kepemimpinan Ibu yang baru ini bisa Ibu jelaskan visi misi Stikes yang terbaru mungkin. Ya. Jadi visi misi Stikes yang terbaru sebetulnya adalah melanjutkan ya, tadi kita berusaha untuk istiqomah tetapi kita kerucutkan untuk lebih tajam lagi. Jadi untuk visi Stikes yang baru ini adalah yang kita launchingkan di awal di awal tahun 2021 ya. Jadi dari 2020 itu visinya 2020 itu adalah untuk menjadi perguruan tinggi yang religius, yang berbudi luhur dan unggul di internasional pada tahun 2040. Dan untuk mencapai itu kita melakukan beberapa misi. Yang pertama itu adalah misi untuk mengembangkan proses pembelajaran, pembelajaran itu yang religius, berbudi luhur dan juga unggul ya, unggul di internasional. Dan keunggulan ini memang setiap prodi mempunyai scientific vision yang berbeda-beda ya, tetapi arahnya itu adalah unggul di sistem informasi ya, pendekatan sistem informasi dan juga bagaimana prodi-prodi kita juga unggul di community ya, di di community base ya. Kemudian tadi pembelajaran, penelitian pun sama ya, kita mengembangkan penelitian-penelitian yang religius, yang berbudi luhur dan juga unggul. Pengabdian masyarakat juga, dan yang terakhir adalah itu kerjasama, karena kerjasama itu menjadi sesuatu yang penting yang bisa di era sekarang, dan untuk bisa mempercepat, mengakselerasi untuk pencapaian visi itu adalah kerjasama dengan tentu saja dengan membangun good governance yang sesuai dengan arahan dan aturan dari pemerintah yang kita lakukan. Wah, ini sangat luar biasa sekali. PR berat kita semua. PR berat, ya. Tadi saya dengar ada religius, berbudi luhur. Seperti apa Bu implementasinya untuk menjadi lulusan-lulusan yang religius, berbudi luhur dan berdaya saing di internasional? Baik, untuk religius sendiri kita sedang menyusun pedoman-pedoman untuk indikator pengukuran religius ya. Seperti kita tahu, kita ingin beradaptasi dengan yang sekarang dikembangkan oleh pemerintah, itu menjadi lulusan yang berpancasila ya. Itu salah satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja kita implementasinya di religius. Di religius ini kita di Stikes Budi Luhur itu tidak hanya agama dari Islam, tapi ada juga agama-agama lain. Dan ini nanti tentu saja religius ini akan sesuai dengan agamanya masing-masing. Itu yang dilakukan khusus untuk, saya bercerita untuk yang Islam, kita ada ukuran ya. Pertama adalah mahasiswa kita, alumni kita itu adalah dengan yang agama Muslim, berarti dia harus bisa menjalankan ibadah dasar ya, seperti sholat, kemudian membaca Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran ini juga kita tidak boleh ada sivitas akademika di Stikes Budi Luhur yang buta huruf Al-Quran. Itu menjadi PR. Bahkan kita memberikan apresiasi yang besar untuk para penghafal Quran ya. Itu yang kita kembangkan dalam berbagai program. Kemudian berbudi luhur, kita ada dasar-dasar di kebudiluhuran yang memang sudah ditetapkan di yayasan, tetapi yang menjadi inti aksinya itu adalah kepedulian. Jadi kita ingin menciptakan sivitas akademika, alumni, staf tendik, dosen yang peduli dengan sekitarnya, peduli dengan anak mahasiswa, peduli dengan rekanan. Itu yang kita ingin wujudkan. Kemudian yang unggul seperti yang tadi saya sampaikan, unggul kita itu adalah lebih jelas ada di scientific visionnya prodi, secara base-nya itu adalah unggul di community base dan juga unggul di sistem informasi. Wah, ini sayang banget ya kalau tidak tertarik masuk ke Stikes Budi Luhur. Ya, insya Allah, ayo kita bersama-sama ya mencapai cita-cita di sini. Ini Bu, saya menarik ya karena saya lihat di sekolah-sekolah kesehatan ya pada umumnya
ini jarang sekali yang ada fokus satu sekolah kesehatan yang notabene mungkin lebih banyak di nilai-nilai di luar nilai-nilai religius ya. Tapi di Stikes Budi Luhur ini kok bisa Bu tercetus sampai, karena kan nilai-nilai Islami, nilai-nilai agamis, nilai-nilai budi luhur itu jarang disentuh di sekolah-sekolah umum pada umumnya. Mungkin di sekolah Universitas Islam Negeri itu sudah biasa, tapi di sekolah kesehatan ini muncul nilai-nilai itu diterapkan ke mahasiswa itu luar biasa sekali. Ini idenya dari mana ini? Jadi sebetulnya idenya sudah lama ya, kita melihat mungkin juga kita dari banyaknya kita melakukan kajian-kajian baik dalam dan luar negeri, dari lintas agama pun kita melihat. Jadi kita ingin profesi kita sebagai kesehatan itu tidak lepas dengan tujuan kita sebagai individu. Jadi istilahnya hablum minallah sama hablum minannas itu ingin menjadi satu tali gitu ya. Kadang-kadang kita ya yang kita lihat itu kan kalau hablum minallah gitu ya, religius itu urusannya kita beribadah gitu. Tapi kalau dia sebagai profesi, dia sebagai perawat, dia sebagai bidan, ya itu urusannya dia dengan profesi, kemudian dengan manusia ya. Ini kita ingin menjadi satu kesatuan, karena pada hakikatnya semua kita ini kan hidup ujungnya kan akan ke akhirat ya. Dan ini kita ingin apa yang kita kerjakan sekarang itu dikaitkan untuk bekal kita. Jadi untuk bekal kita itu tidak hanya pas ibadah yang secara istilahnya ritual seperti itu, tapi justru hari-hari kita itu ya ibadah ya. Sehingga kita ingin anak-anak kita membayangkan alumni-alumni kita kalau dia menjadi perawat dengan niat dia beribadah, pasti touch-nya akan lain ke pasien ya. Bidan niatnya sebagai ibadah, pasti touch-nya akan lain ke pasien. Itu yang menjadi PR kita untuk mengaitkan antara nilai religius itu ke dalam pembelajaran, ke dalam keprofesian. Ya ini memang PR besar, tetapi ya tadi balik lagi, kalau kita istiqomah pelan-pelan, insya Allah itu akan tercapai. Dan konon katanya sih saya dengar ada mahasiswa yang sudah pernah tahfiz ya. Ya, betul. 1 juz, 2 juz, 3 juz. Ini jarang sekali lulusan kesehatan tapi udah punya hafalan gitu. Betul. Ini kan nilai plus yang mungkin sulit ya. Saya aja jangankan 30 juz ya, juz ke-30 aja susah selesai. Ya, betul. Saya sampai mikir gimana caranya, apalagi di bulan suci Ramadan ini banyak membaca kajian Quran sangat bagus. Kembali ke ini Bu, tadi yang program internasional di Stikes Budi Luhur ini awalnya itu ke Filipina ya Bu. Kenapa Bu ke Filipina, nggak langsung ke Inggris, ke Amerika? Ya, tadi awalnya kita ini karena memang tujuan mindset kita itu adalah bagaimana supaya lulusan kita ini bisa berdaya saing global. Pada waktu awal tahun 2007 itu kita memang mengirimkan alumni kita itu ke Timur Tengah ya, di Timur Tengah, ke Arab Saudi pada waktu itu. Dan pada saat itu kita punya keberhasilan, tapi kita juga punya kegagalan. Ya, ada beberapa di tahun kedua itu kita ada satu angkatan yang dia gagal. Kenapa gagal? Karena ternyata di negara Saudi Arabia itu ada aturan yang mengharuskan mereka itu lulus uji. Ujinya adalah uji di Saudi. Ya, itu yang membuat kita menjadi tertantang karena anak-anak kita ada yang tidak lulus ya. Kemudian akhirnya harus dipulangkan dan kita baru menyadari pada waktu 2007 itu bahwa berarti kita harus perlu menyiapkan mereka dengan uji dengan kemampuan dan uji internasional sehingga nanti akan diuji juga di sana nggak jadi masalah ya. Nah ini kemudian kita lakukan kajian negara mana sih sebetulnya yang memang kita ingin belajar ya. Kita tanya ke alumni di negara Arab itu, di satu ruanganmu ada berapa orang luar negeri? Ada contohnya satu ruangan ada 10 Bu. Terus dari 10 itu siapa aja? Ternyata 8 orang Filipina,
1 orang Indonesia, 1 orang Arab. Ya, itu ternyata kita tes ke yang lain juga sama, kita tanya lagi. Jadi ternyata perawat-perawat Filipina pada waktu itu sudah menguasai di Timur Tengah. Kita kan jadi ya kalau mau belajar ya udah survei membuktikan di sana mereka sudah menguasai. Ya udah kita coba melakukan analisa, kemudian melakukan datanya. Ternyata memang Filipina itu adalah salah satu negara pada waktu itu 2011. Karena kalau sekarang banyak juga negara-negara lain yang sudah menyusul seperti India. Kemudian untuk negara Jepang itu Vietnam sudah bergerak, kemudian China itu sudah juga menguasai. Tetapi sampai sekarang untuk kesehatan khususnya perawat itu masih dikuasai oleh Filipina. Ya, sehingga kami memutuskan ya karena kita memang ingin belajar itu bagaimana kok bisa Filipina itu menciptakan lulusan-lulusan yang begitu menguasai pasar global, ya kita putuskan untuk ke Filipina. Gitu. Jadi istilahnya kita tuh bercermin pada orang yang sudah berhasil, seperti gitu. Itu. Sama halnya mungkin efektif, dulu seperti Malaysia belajar ke Indonesia. Iya betul. Nah, sekarang malah kebalik ya, Indonesia belajar ke Malaysia. Nanti harus kebalik ya, Filipina belajar ke Indonesia gitu ya nanti. Betul. One bisa day jadi ya, itu. Religiusnya nanti kita belajar ke Budi Luhur. Betul. Ini di Stikes Budi Luhur kalau tidak salah ada 3 prodi ya Bu. Ada 3 keperawatan, kebidanan dan S1 dan pendidikan nurse. Oh ya, dan pendidikan nurse. Bisa Ibu jelaskan program unggulan dari masing-masing program studi? Ya. Kalau yang umum itu seperti tadi ya yang saya sampaikan untuk scientific vision ini memang sedang tahapan-tahapan untuk tahun 2021 itu semua prodi itu mempunyai scientific vision yang sudah tajam, ini sedang proses ya, tetapi keunggulan yang sudah kita kembangkan untuk D3 kebidanan kita unggul itu di komunitas dan juga untuk asuhan kebidanan pada komunitas, kemudian anak ya, bayi anak, kemudian juga kita juga mengembangkan health spa. Ya, untuk bidan itu yaitu kemampuan lulusan untuk pijat bayi, pijat postpartum, postpartum, kemudian ibu hamil, dan ini sudah diaplikasikan di luar negeri ya. Jadi lulusannya sudah ada yang melaksanakan itu di luar negeri, di Turki, di Kuwait, Malaysia, India dan yang lain-lain. Kemudian untuk D3 perawat ya, kita memiliki unggulan basically-nya tetap di komunitas dengan unggulan umur lansia ya. Jadi untuk asuhan keperawatan lansia. Ya, ini lansia ini kita arahkan karena kita melihat peluang yang besar di negara Jepang. Jadi untuk D3 ini kita bidikannya bagaimana lulusan kita ini banyak terserap khususnya di Jepang. Bahkan kita mengembangkan program internasional dari SMK keperawatan itu untuk ke Jepang dengan kuliah hanya 2 tahun di Indonesia dan 1 tahun nanti prakteknya di Jepang. Dan praktek di Jepang itu sudah internship dapat uang saku gitu ya, dapat uang saku juga. Jadi kalau dihitung-hitung nanti balik modal lagi gitu, bahkan lebih ya. Jadi nanti pulang ngeberesin ujian kemudian nanti berangkat lagi sudah langsung ditungguin sama tempatnya masing-masing. Dan untuk yang nurse ya, untuk pendidikan nurse ini ada pendidikan nurse itu ada tahap akademik dan tahap profesi. Nah, ini juga sama, unggulannya adalah di komunitas ya, kemudian juga di bencana, kemudian ada perawatan kritis ya, dan ini juga luarannya kita arahkan untuk mengambil peluang luar khususnya untuk negara-negara Timur Tengah. Gitu. Negara Timur Tengah, di Jepang juga ada juga, tapi untuk Timur Tengah ini lebih kita arahkan. Selain memang keterserapan di Indonesia pun cukup tinggi, karena untuk nurse di Stikes Budi Luhur itu menjadi program wajib. Program wajibnya itu adalah kita melaksanakan praktek 2 minggu di Filipina untuk mengambil sertifikasi internasional. Ini wajib Bu? Wajib. Bahkan ini saya baru dapat info nih dari Wakil Ketua 4. Tadi beliau ditelepon dari imigrasi, kita udah agak deg-degan nih, aduh imigrasi kalau telepon biasanya ada masalah. Ternyata ya
kita ini sudah ada database-nya. Kalau Stikes Budi Luhur tuh setiap tahun anak-anaknya tuh bikin paspor. Dan kita sudah mengadakan audiensi juga kalau paspor ini bukan untuk kerja untuk apa, tapi untuk ambil pelatihan ke luar negeri. Jadi kalau pertanyaannya dari imigrasi, Bapak kalau memang rutin, kami Budi Luhur rutin, kami yang akan datang ke sini. Jadi nanti imigrasi bikin paspor ya, ini adik-adik semua. Kalau di Budi Luhur nanti bikin paspor nggak usah ke kantor imigrasi, nanti ada jadwalnya kesini, di Stikes Budi Luhur. Daripada ke kantor ngantri ya Bu? Ngantri, karena dilihat database-nya anak Budi Luhur tuh kan banyak yang bikin paspor. Jadinya ya sudah kami aja udah langganan katanya. Nanti bisa didiskon ya Bu? Oh ya, mudah-mudahan ya. Khusus spesial ya. Betul, buat Budi Luhur. Iya. Wah ini programnya luar biasa sekali. Sayang kalau misalnya teman-teman yang lulusan-lulusan SMU, SMK atau MA yang ingin ke luar negeri, kemudian ya membahagiakan orang tua juga bisa survive untuk diri sendiri minimal. Barangkali Bu ada program khusus nih karena kan sekarang lagi pandemi gini semua orang serba kesulitan. Nah mungkin Ibu dari Stikes Budi Luhur ada program beasiswa untuk tahun ini yang dialokasikan mungkin untuk yang tidak mampu. Ya alhamdulillah kita saat ini diberikan kepercayaan oleh pemerintah dan tentu saja kepercayaan ini tidak langsung datang ya, tetapi ini berdasarkan dari prestasi yang kita jalankan secara perlahan. Jadi tahun ini kita insya Allah akan mendapatkan beasiswa kurang lebih sekitar 200 untuk beasiswa KIP ya untuk Kartu Indonesia Pintar. Jadi kita Stikes Budi Luhur sekarang terbuka untuk yang memenuhi persyaratan KIP untuk bersekolah ya tentu saja dengan rata-rata itu ya bisa free sampai selesai ya. Kalaupun ada pembiayaan itu hanya sedikit sekali ya. Dan itu kita akan utamakan untuk yang tadi untuk membangun visi religius, ada diutamakan yang tahfiz Al-Qur'an. Silahkan dari aliyah, madrasah yang tahfiz Al-Qur'an segera daftar. Kemudian yang punya prestasi baik akademik ya, misalnya 10 besar itu silahkan datang. Yang non akademik juga misalkan dia juara lomba, menari, menyanyi atau olahraga itu silahkan. Dan juga yang memang tidak ada prestasi tidak apa-apa karena kita juga mempunyai kewajiban ya mendukung program program pemerintah. Jadi silahkan sesegera mungkin untuk menghubungi tim marketing kami untuk segera mendaftar karena kuotanya terbatas. Nanti banyak yang yang masuk ya sehingga kita bisa harus cepat-cepat. Mangga mudah-mudahan ini jadi rezeki kita semua ya, rezeki Anda yang memang punya cita-cita tinggi tetapi ada keterbatasan. Stikes Budi Luhur sudah menyiapkan solusinya. Wah ini kesempatan yang bagus buat teman-teman yang saat ini lagi nonton ya live IG maupun Facebook. Segera daftar, mungkin nanti ada ya di live IG atau di Facebooknya ke siapa menghubunginya. Tadi syaratnya adalah tidak mampu ya Bu? Kemudian kalau tahfiz berapa juz Bu minimal? 1 juz. 1 juz boleh katanya, apalagi lebih ya. Ya apalagi lebih. Kemudian punya kalau tidak itu mungkin prestasi akademik melalui nilai rapot. Yang satu lagi mungkin dengan prestasi non akademik kejuaraan ya di tingkat kota kabupaten. Iya betul. Kalaupun tidak KIP juga kita ada juga yang reguler juga kita terbuka juga beberapa beasiswa bisa diproses juga ya. Ya, saya pikir ini teman-teman harus segera ya karena slotnya sedikit, kemudian tadi hampir semuanya gratis, apalagi sekarang lagi pandemi ya kesempatan untuk melanjutkan studi, apalagi ada kesempatan ke luar negeri dan mendapatkan uang. Betul. Wah, saya jadi pengen pengen modal lagi ya. Kalau dulu informasi itu sedikit, kalau sekarang informasi banyak, jadi kesempatan buat teman-teman semua. Terakhir mungkin Bu, closing statement buat teman-teman yang mau kuliah di Stikes Budi Luhur atau yang sedang kuliah di Budi Luhur. Baik, untuk adik-adikku ya, anak-anakku yang sedang kuliah di Budi Luhur, mari kita sama-sama
di masa apapun, masa sulit, masa senang, kita terus istiqomah seperti tadi kura-kura, terus tekun untuk menyelesaikan tugas-tugas kita untuk mencapai cita-cita ya. Saya yakin cita-cita Anda semua untuk menjadi tenaga kesehatan itu akan kami hantarkan, dan tidak hanya menghantarkan sampai lulus, kami pun akan menghantarkan Anda untuk bisa bekerja, terutama baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga kita bisa melakukan perubahan ya. Kita bisa menjadi salah satu dari sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing. Jadi kita turut serta dalam program pemerintah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa tenaga kesehatan Indonesia itu adalah tenaga kesehatan yang sangat mampu bersaing di global. Dan bagi para anak-anakku yang belum bergabung, mari bergabung di Stikes Budi Luhur. Insya Allah kami terus istiqomah untuk menghantarkan Anda mencapai cita-cita untuk menjadi sumber daya manusia yang berdaya saing, baik itu di Indonesia maupun di global. Ya, kita kuasai dunia, kita jadikan Indonesia ini menjadi negara yang diperhitungkan, dan itu semua ada di para sumber daya manusia muda, generasi muda yang hadir di Stikes Budi Luhur. Amin. Hatur nuhun Ibu Ya, Jazakallah khairan katsira atas waktunya yang saya yakin Ibu sangat padat sekali ya. Sama-sama, terima kasih. Saum Ramadan. Amin, mudah-mudahan amin. semoga amal ibadah kita diterima Allah Amin, SWT. amin. Hatur Dan nuhun. mungkin nanti mau buka ya Bu ya? Iya. Sebentar lagi. Dan buat teman-teman di podcast Kampus Hebat, terima kasih sudah menonton kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa diambil hikmah dari kajian kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.